Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 telah menyelesaikan tugas materi ulumul hadis. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sedikit mengenai istilah-istilah dalam ilmu hadis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dede Risma Mulyani sebagai moderator. Untuk pemateri pertama ada Saudara Arif Burhanuddin. Untuk pemateri kedua ada Saudara Sofwanullah. Untuk pemateri ketiga ada Saudara Muhammad Abdullah. Dan untuk pemateri yang terakhir ada Saudara Rahimullah. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita simak pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sanad hadis. Menurut bahasa, kata sanad mengandung kesamaan arti dengan kata torik, yaitu jalan atau sandaran. Sedangkan menurut istilah hadis, sanad ialah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Dalam bidang ilmu hadis, sanad itu merupakan neraca untuk menimbang sahih atau dhaifnya hadis. Dua pengertian matan hadis. Kata matan menurut bahasa berarti keras, kuat, suatu yang nampak dan yang asli. Dalam perkembangan karya penulisan ada matan dan syarah. Matan di sini maksudnya karya atau karangan asal seseorang yang pada umumnya menggunakan bahasa yang universal, padat dan singkat. Dimaksudkan dalam konteks hadis sebagai matan kemudian diberikan syarah dan penjelasan yang luas oleh para ulama. 3. Pengertian rawi hadis. Yang dimaksud dengan rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam satu kitab apa yang pernah didengar atau diterimanya dari seseorang, yaitu gurunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan membahas atau memaparkan sedikit tentang yang menjadi tolak ukur kesahihan hadis. Yang menjadi tolak ukur kesahihan hadis itu, jadi kita itu tidak akan mengetahui suatu hadis sahih atau tidaknya kalau kita tidak mengetahui tolak ukur atau kaidah yang bisa menyahihkan sanad hadis. Apa itu? Ada berapa tolak ukur atau kaidah kesahihan sanad hadis itu? Sebagaimana para ulama sudah mengemukakan dalam definisi hadis sahih bahwa yang menjadi tolak ukur kepada kesahihan sanad hadis itu ada tiga macam. Yang pertama, sanadnya harus tersambung, harus ittisal. Jadi dalam arti bahwa antara rawi yang meriwayatkan dan rawi yang meriwayat itu harus bertemu secara langsung, tidak ada rawi yang terputus. Dan yang kedua dari yang menjadi tolak ukur kesahihan hadis itu adalah bahwa rawinya itu harus adil. Adapun pengertian adil dalam istilah para ulama ahli hadis itu ada 4 kriteria. Yang pertama, pengertian adil itu harus Islam. Jadi rawinya itu harus Islam, tidak boleh tidak Islam. Jadi harus Islam. Adapun kalau dalam penerimaan riwayat boleh saja. Jadi boleh saja tidak Islam, namun ketika akan meriwayatkan hadis harus ada dalam keadaan Islam. Dan yang kedua dari kriteria adil itu ada mukalaf, yang mana mukalaf mencakup kepada balik, sehat dan berakal, mempunyai akal. Dan yang ketiga itu rawinya harus berakhlak mulia, dalam arti bahwa rawinya itu harus
berpegang teguh kepada agamanya, dalam arti dalam agama tidak suka melakukan bid'ah atau sebagainya, begitu, tidak suka maksiat, tidak, itu yang dimaksud dengan rawi yang berakhlak mulia. Dan yang terakhir dari adil itu, kriteria adil yaitu muru'ah, dalam arti bahwa rawinya harus mempunyai muru'ah itu wibawa. Dan tadi dikatakan bahwa yang menjadi tolak ukur kesalahan hadis itu yang terakhir adalah rawinya harus dobit. Jadi dobit itu rawinya memiliki aspek intelektualitas, jadi memiliki cerdas, yang mana kecerdasan itu sudah tidak diragukan lagi. Jadi secara garis lurusnya begini, bahwa dobit itu rawinya mampu menghafal kepada riwayat yang diterima, dan mampu menyampaikan kembali kepada riwayat tersebut kepada orang lain dengan sempurna gitu. Nah, itu yang menjadi tolak ukur dalam kesahihan hadis. Itu sanad hadis itu yang 3 tersebut. Adapun dalam yang menjadi tolak ukur kesahihan matan akan dilanjutkan, akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Nah, silakan Kang Ato, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sopan. Tolak ukur kesohihan matan hadis. Kritik matan telah dilakukan sejak masa sahabat, dan cara-cara mereka ini pula lah yang tetap dipertahankan hingga kini. Namun sebelum menguraikan tolak ukur matan hadis ini, terdapat langkah sistematis yang perlu dilalui, yaitu pertama, pada langkah pertama ini menunjukkan bahwa telah matan hadis ini tidak terlepas dari telaah sanad hadis yang sebagai satu kesatuan hadis. Yang kedua, sedangkan langkah kedua dilakukan telaah lafal. Yang ketiga, adapun langkah ketiga sebagai tindak lanjut dari langkah sebelumnya, yaitu setelah peneliti mampu mengembara dengan bekal beberapa hasil rekaman berita yang semakna tersebut, dilanjutkan dengan rekonstruksi makna bahwa hadis ini diyakini berasal dari Nabi SAW. Untuk membantu ke arah yang benar dalam menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut benar-benar datangnya dari Nabi SAW, maka untuk mengukur hadis tersebut sahih dilakukan langkah teknis sebagai berikut. 1. Menghadapkan hadis tersebut dengan Al-Quran, sebab Al-Quranlah yang menjadi dasar hidup Nabi SAW. Yang kedua, memperhadapkan hadis tersebut dengan hadis-hadis yang lain atau sunnah Nabi SAW. Dan yang terakhir, memperhadapkan hadis itu dengan realitas sejarah, sebab aktualisasi Nabi SAW terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karenanya, untuk menguji suatu rekaman yang disandarkan kepada Nabi, salah satunya tidak bertentangan dengan sosiohistoris yang ada pada berita itu direkam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. F. Syarat-syarat yang diperlukan pada perawi hadis. Disyaratkan untuk menerima riwayat para perawi hadis atau khobar yang tidak mutawatir supaya sah kita berhujjah dengannya. Ada 2 syarat, yaitu 1. Perawi itu seorang yang adil. 2. Perawi itu seorang perawi yang dzabit pada riwayatnya. Diperlukan 2 syarat ini adalah supaya kita bisa mempercayai terhadap agamanya, dan supaya yang diriwayatkan itu dapat dipercayai karena kuat hafalannya, sedikit salahnya dan kelupaannya. Jika perawi itu banyak salah dan lupa, ditolaklah riwayatnya, terkecuali riwayatnya yang dapat diketahui bahwa dia tidak hilaf dan lupa padanya.
Dan jika dia seorang yang tidak banyak, diterimalah riwayatnya, terkecuali riwayat diketahui bahwa perawi itu salah padanya. Pendapat lain mengatakan bahwa syarat-syarat rawi yaitu 1. Baligh, artinya ia sudah baligh menurut ketentuan agama, artinya bahwa ia sudah baligh ketika meriwayatkan hadis yang bersangkutan, sekalipun waktu menerimanya masih kecil atau belum mencapai baligh. B. Islam, artinya saat ia menyampaikan hadis ia dalam keadaan Islam. C. Adalah yakni orang Islam akil, baligh, berakal, dan tidak terjangkit penyakit gila, juga tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak membiasakan melakukan dosa kecil. D. Dobat, yaitu dapat menangkap apa yang diterima dan didengar, kuat hafalannya dan bukan pelupa. E. Istisol, yaitu bersambung, artinya rawi yang menerima hadis itu bertemu langsung dengan rawi yang di atasnya, jadi seperti rawi G bertemu dengan F, rawi F bertemu dengan rawi E, bertemu D, demikian seterusnya hingga rawi A. F. Goirusad, yaitu tidak ganjil, maksudnya hadis yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan hadis lain yang lebih kuat dan juga tidak berlawanan dengan Al-Quran, dengan disaksikan oleh seorang ahli yang diterima perkataannya bahwa perawi tersebut seorang yang ahli. Ibnu Salah menetapkan bahwa perlu 2 orang ulama untuk meyakinkan, mentazkiyahkan seorang perawi, yaitu untuk menerangkan bahwa perawi itu orang yang adil. Ya, cukup sekian.